Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ummu Hania. Pada kesempatan kali ini masih kita belajar bahasa Arab. Kali ini kita akan membahas tentang preposisi. Sebelumnya kita pernah membahas tentang preposisi, tapi kita sekarang membahas preposisi yang lain. Yaitu kali ini kita akan membahas preposisi tentang, dengan, dan di. Preposisi ini bahasa Arabnya adalah huruful jar. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah preposisi yang akan kita bahas, yaitu an itu artinya tentang, ma'a artinya dengan, bi itu artinya di kalau di dalam bahasa Indonesia, ya. Jadi mudah dipahami ya, an, ma'a sama bi. An artinya tentang, ma'a artinya dengan, bi artinya di. Nah, kata depan an atau preposisi an ya, yang berarti tentang atau itu bisa berarti dari juga, yaitu artinya tentang dan dari. Misalkan kita mengatakan yatahaddatsu an, ini artinya berbicara tentang. Untuk berbicara tentang, ya, berbicara tentang. Dan ini ada contoh ba'idun an, ini adalah jauh dari, ya. Ba'idun an apa gitu, jauh dari. Jadi bisa berarti tentang, juga bisa berarti dari. Nah, ini perlu dipahami dulu rekan-rekan sekalian. Lalu berikutnya, kata depan atau preposisi ma'a ini artinya adalah dengan atau bersama. Ya, misalkan ini, al-kitabu ma'at talibi. Al-kitabu ma'at talibi. Ini artinya adalah buku itu atau buku yang sudah jelas itu, ma'a bersama, ma'at talibi bersama murid atau siswa. Nah, al-kitabu ma'at talibu, bukunya itu bersama dengan murid. Nah, semacam itu artinya. Nah, ma'a ini maka artinya adalah bersama dengan atau semacamnya. Lalu berikutnya adalah bi, ya, bi. Bi ini artinya di, ya, atau di dalam. Gitu juga bisa. Tapi di lah, secara umum artinya di. Ya, atau misalkan misalnya gini. Jika kita mengatakan ini ya, huwa bil jami'ati, ya, huwa bil jami'ati artinya adalah dia laki-laki ada di universitas. Nah, lalu ini ada juga hiya bil matbakh, ya. Hiya bil matbakh, ya, dia sedang ada di dalam dapur. Nah, kayak gitu. Jadi artinya semacam itu. Bisa dipahami ya sampai di sini. Nah, kita akan membahas tentang contoh-contoh yang lebih panjang. Misalkan yang pertama ini diperhatikan di layar di kanan atas. Baiti ba'idun 'anil masjidi, ya. Yang artinya rumah saya, baiti rumah saya, ba'idun jauh, ba'idun 'an jauh dari al-masjidin, jadi dari masjid itu yang sudah ketahuan itu. Nah, lalu contoh yang berikutnya, Ahmadu jalisun ma'a Khalidin, ya. Ahmadu jalisun ma'a Khalidin. Ahmad duduk bersama Khalid, ya. Baik, ke contoh berikutnya, ya, ini di sini ada ma'i shadiqun, ya, ma'i shadiqun artinya bersama saya adalah seorang teman, ya. Shadiqun ini artinya teman, ma'i bersama saya. Baik, yang berikutnya adalah Khalidun yatahaddatsu an nafsihi, ya. Khalidun yatahaddatsu an nafsihi, ya. Khalid berbicara tentang
nafsihi, dirinya sendiri. Lalu ini ada contoh lagi. Sadiqi bi Misra ismuhu Ahmadu. Ya. Artinya apa? Teman saya di Misra, di Mesir, teman saya di Mesir, namanya ismuhu, namanya Ahmad. Nah, semacam itu. Ya, jadi itu adalah contoh-contohnya. Kita ada tambahan ini. Jadi harus diingat bahwa kata ma'a yang terlihat di layar ini, perhatikan yang di layar ya. Harus diingat bahwa kata ma'a bisa bermakna mempunyai juga. Dan ini seharusnya digunakan dengan hal-hal yang bisa dipisahkan. Misalkan ini ya. Ma'ana kitabun ya. Ma'ana kitabun artinya apa? Kami mempunyai buku. Ma'ana ini kami mempunyai, kitabun buku. Ma'ana kitabun. Ma'ana kitabun. Kami mempunyai buku. Nah, seperti itu. Dan tidak boleh ya, tidak boleh digabung ya, tidak boleh digunakan dengan untuk hubungan atau bagian dari tubuh ya. Jadi untuk benda-benda selain tubuh saja tadi. Kalau kitabun tadi kan buku, jadi bukan bagian dari tubuh. Nah, misalkan seperti ini ya. Kalau misalkan kita ingin mengatakan dia laki-laki punya hidung gitu. Nah, itu kita harus mengatakannya lahu anfun. Lahu anfun. Lahu anfun. Jadi bukan ma'ahu anfun, bukan. Tapi lahu anfun. Kalau ma'ahu anfun ini salah. Karena apa? Karena ma'a ini harus untuk yang bukan bagian dari tubuh. Ya, begitu. Paham ya? Dan ini ada contoh lagi. Begitu juga dengan kalau kita mengatakan dia memiliki saudara perempuan gitu ya. Itu harusnya kita mengatakan laha ukhtun ya. Laha ukhtun. Jadi bukan ma'aha ukhtun gitu. Ini kasus spesial ya. Jadi yang benar laha ukhtun. Yang artinya dia memiliki saudara perempuan dan bukan ma'aha ukhtun. Ya, kayak gitu. Jadi dalam kaitannya dengan manusia semacam ini, ukhtun ini harus dipahami seperti ini. Ya. Lalu kemudian ada penjelasan seperti ini, yaitu preposisi atau kata depan ma'a ini biasanya memang mengambil fathah ya. Selalu mengambil fathah pada huruf akhirnya. Ma'a ini selalu fathah ya, kecuali ketika ada huruf ya ini yang artinya nanti kemudian dengan saya gitu. Bersama dengan saya gitu, artinya gitu. Ya. Saat menggunakan huruf ya ini, maka nanti ainnya ini dia menggunakan kasroh ya, jadi bukan fathah. Jadi misalkan kita mau menuliskan kita mempunyai buku gitu ya, saya mempunyai buku gitu, itu bukan ma'ai kitabun gitu, bukan, tapi yang benar ma'i kitabun. Nah, kayak gini, yang benar yang ini, yang tidak ada silangnya ini gitu. Paham ya? Jadi penjelasannya seperti itu, insya Allah sangat mudah. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan materi yang insya Allah lebih advance lagi, lebih menarik. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.